Perang Pattimura diawali dengan kedatangan bangsa Barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan. Hasil alam yang melimpah membuat daerah ini mendapat julukan Mutiara dari Timur. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kondisi berubah saat Hindia Belanda datang. Kegiatan monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat. Residen Saparua van den Berg menolak tuntutan tersebut. Ketidakadilan yang diterima rakyat Maluku membuat banyak pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Contohnya pertemuan yang diadakan di Pulau Haruku, pulau yang dihuni oleh umat Islam. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1817 mereka mengadakan pertemuan kembali di Pulau Saparua, pulau yang dihuni umat Kristiani atau lebih tepatnya di hutan kayu putih. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin menderita, maka dari itu mereka perlu melawan untuk menentang Belanda. Thomas Matulesi atau yang kemudian dikenal sebagai Pattimura dipercaya sebagai pemimpin. Penunjukan tersebut dikarenakan Pattimura pernah bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Dari pengalamannya tersebut, harapannya bisa menguntungkan rakyat Maluku. Perlawanan masyarakat Maluku dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang menuju benteng Dorset. Ternyata di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwael, dan Lukas Latumahina, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Residen van den Berg. Pertempuran kali ini, Residen van den Berg terbunuh dan pasukan Maluku berhasil menguasai benteng Dorset. Belanda kemudian meminta bantuan dari Ambon sejumlah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Beetjes, namun bantuan ini berhasil digagalkan oleh Pattimura. Dalam peristiwa ini, Mayor Beetjes juga terbunuh. Kemenangan tersebut membuat pejuang lain semakin bersemangat. Selanjutnya, Pattimura fokus menyerang benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat strategi ini, maka pasukan Belanda memperkuat pertahanan di benteng. Patroli juga diperketat, sehingga Pattimura dan pasukannya gagal menembus benteng Zeelandia. Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Dorset dikepung beserta tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng lumpuh. Daerah di kepulauan kemudian bisa dikuasai oleh Belanda. Kondisi tersebut membuat Pattimura memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri dan meninggalkan tempat pertahanannya. Dengan demikian, benteng Dorset berhasil dikuasai Belanda. Pattimura dan pasukannya terus melawan dengan cara bergerilya. Namun, pada bulan November, beberapa pasukan Pattimura tertangkap. Salah satunya Kapiten Paulus Tiahahu, ayah dari Christina Marta Tiahahu. Kapiten Paulus kemudian dijatuhi hukuman mati. Mendengar kabar tersebut, Christina Marta Tiahahu marah dan segera pergi ke hutan untuk bergerilya. Meskipun sudah menguasai benteng dan berhasil menghukum mati Kapitan Paulus, Belanda belum puas sebelum berhasil menangkap Pattimura. Bahkan Belanda mengumumkan siapapun yang berhasil menangkap Pattimura akan diberi hadiah 1.000 gulden. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap tanggal 16 Desember 1817. Pattimura kemudian digantung di alun-alun kota Ambon. Tokoh perang Pattimura lainnya yaitu Christina Marta Tiahahu, lalu melanjutkan perang gerilya walaupun akhirnya tertangkap juga. Christina tidak dihukum mati, namun dia dibuang bersama 39 orang lainnya ke Jawa untuk melaksanakan kerja rodi. Ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Meninggalnya Christina Marta Tiahahu menjadi petanda berakhirnya Perang Pattimura. Perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura dan pejuang lainnya ternyata memberikan dampak yang berarti untuk masyarakat Maluku pada saat itu.
Jika dilihat dari cerita sejarahnya, perlawanan tersebut berhasil merebut salah satu benteng pertahanan Belanda, yaitu Benteng Darstedt. Meskipun pada akhirnya benteng tersebut kembali dikuasai Belanda, setidaknya para pejuang Maluku sudah membuktikan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Semangat itulah yang kemudian menjadi modal untuk melakukan perlawanan lainnya.